Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mufliha Aksal dengan NIM 20020850104 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat ontologi aliran pluralisme. Beliau adalah Empedokles. Yang terhormat, Bapak Dr. Andus Haji Alimuddin Sabbandiro MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu pertama, mengenai biografi Empedokles, kemudian yang kedua yaitu pemikiran Empedokles, ketiga karya Empedokles, dan yang keempat yaitu pengaruh Empedokles. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama mengenai biografi Empedokles. Empedokles adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme yang secara umum pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Tokoh lainnya dari mazhab ini adalah Anaksagoras. Jika filsuf-filsuf Miletos mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan alam semesta, Empedokles berpendapat lain. Menurutnya, prinsip dasar itu tidaklah tunggal melainkan 4. Empedokles dikenal sebagai seorang dokter, penyair, ahli pidato, dan juga politikus. Empedokles lahir di Agrigentum, sebuah kota yang terkenal sebagai tempat bekas kota kuno Yunani yang bernama Akragas, yaitu sebuah koloni Yunani di Sisilia pada tahun 490 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan, tidak banyak informasi yang tersedia tentang masa kecilnya. Ayahnya, Meton atau Meto, memiliki peran penting dalam menggulingkan tiran Akragas pada tahun 470 sebelum Masehi. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orfisme dan juga kaum Pitagorean. Ada sumber lain yang mengatakan ia mengikuti ajaran Parmenides. Pada usia yang tidak diketahui, ia dibuang dari kota asalnya, namun tidak ada informasi mengenai pembuangannya itu. Aristoteles menulis bahwa Empedokles meninggal ketika dia berusia 60 tahun. Namun, menurut beberapa penulis lain, dia masih hidup sampai dia berusia 109 tahun. Beberapa mitos telah berkembang selama berabad-abad tentang kematiannya. Salah satu tradisi ini yang dicetuskan oleh Heraklides mengatakan bahwa dia diambil dari bumi. Lainnya menyatakan bahwa ia meninggal dalam gunung api Etna. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan kedua mengenai pemikiran Empedokles. Tentang 4 anasir. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang, dia belum memakai istilah anasir atau stoikeia yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akar atau rizomata. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir tersebut dapat dijumpai di seluruh alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan. Api dikaitkan dengan panas dan udara dikaitkan dengan dingin. Sedangkan tanah dikaitkan dengan yang kering dan air dikaitkan dengan yang basah. Salah satu kemajuan yang dicapai melalui pemikiran Empedokles adalah ketika ia menemukan bahwa udara adalah anasir tersendiri. Para filsuf sebelumnya, misalnya Anaximenes, masih mencampur adukan udara dengan kabut. Empedokles berpendapat bahwa semua anasir memiliki kuantitas yang persis sama. Anasir sendiri tidak berubah, sehingga misalnya tanah tidak dapat menjadi air. Akan tetapi, semua benda yang ada di alam semesta terdiri dari keempat anasir tersebut.
walaupun berbeda dari komposisinya. Contohnya, Empedokles menyatakan tulang tersusun dari 2 bagian tanah, 2 bagian air, dan 4 bagian api. Suatu benda dapat berubah karena komposisi 4 anasir tersebut diubah. Pemikiran lainnya yaitu tentang cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan antara satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta atau Philotes dan benci atau Neikos. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi untuk menceraikannya. Keduanya dilukiskan sebagai cairan halus yang meresapi semua benda lain. Atas dasar kedua prinsip tersebut, Empedokles menggabungkan kejadian-kejadian alam semesta di dalam 4 zaman. Zaman-zaman ini terus-menerus berputar. Zaman pertama berlalu hingga zaman keempat, lalu kembali lagi ke zaman pertama, dan begitu seterusnya. Zaman-zaman tersebut adalah zaman pertama. Di sini cinta dominan dan menguasai segala-galanya. Alam semesta dibayangkan sebagai sebuah bola di mana semua anasir tercampur dengan sempurna, dan benci dikesampingkan ke ujung. Zaman kedua, benci mulai masuk untuk menceraikan anasir-anasir, sehingga alam semesta sebagian dikuasai oleh cinta dan sebagian lagi dikuasai oleh benci. Benda-benda memiliki kemantapan tetapi dapat lenyap, misalnya makhluk-makhluk hidup dapat mati. Menurut Empedokles, manusia hidup pada zaman ini. Selanjutnya, zaman ketiga, apabila perceraian anasir-anasir selesai, mulai berlaku zaman ketiga di mana benci menjadi dominan dan menguasai segala-galanya. Keempat anasir yang sama sekali terlepas satu sama lain merupakan 4 lapisan konsentris, tanah di dalam pusat dan api pada permukaan. Cinta kini berada di ujung. Selanjutnya, zaman keempat. Pada zaman ini cinta masuk kembali hingga timbul situasi yang sejajar dengan zaman kedua. Apabila cinta menjadi dominan, artinya zaman pertama dimulai kembali. Pemikiran selanjutnya tentang pengenalan. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama akan mengenal yang sama. Hal tersebut berarti bahwa unsur tanah di dalam diri kita mengenal tanah, sama seperti unsur air di dalam diri mengenal air, dan begitu seterusnya. Karena alasan ini, Empedokles berpendapat bahwa darah merupakan hal utama dari tubuh manusia, sebab darah dianggap sebagai campuran paling sempurna dari keempat anasir, terutama darah paling murni yang mengelilingi jantung. Pemikiran Empedokles ini memberi pengaruh di dalam bidang biologi dan ilmu kedokteran selanjutnya. Selanjutnya, tentang penyucian. Karya penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut dengan menyucikan dirinya. Di dalam karangan tersebut, Empedokles memperkenalkan diri sebagai daimon atau semacam dewa yang jatuh karena berdosa dan dihukum untuk menjalani sejumlah perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Jiwa-jiwa itu berpindah dari tumbuh-tumbuhan kepada ikan-ikan, lalu kepada burung-burung dan juga manusia. Jikalau jiwa sudah disucikan antara lain dengan berpantang makan daging hewan, maka ia dapat memperoleh status daimon kembali. Pandangan tentang perpindahan jiwa ini tampaknya diadopsi dari mazhab Pythagorean. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai karya Empedokles. Karya utamanya adalah On Nature dan yang kedua adalah Purification yang ditulis dalam ayat heksameter dan ada di lebih dari 150 fragmen. Selanjutnya, pembahasan keempat mengenai pengaruh Empedokles. Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir kemudian akan diambil alih oleh Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya. Karena kosmologi Aristoteles diterima umum sepanjang seluruh abad pertengahan,
maka teori tentang 4 anasir merupakan pandangan dunia sampai awal zaman modern. Setelah itu, pada abad ke-17, Robert Boyle membantah teori ini secara definitif, dan dengan itu Boyle membuka jalan untuk kimia modern. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tokoh Empedokles, yaitu seorang filsuf ontologi dari aliran pluralisme. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.